Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukronillah, salatan wassalamun ala rasulillah, amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran PAI kelas 9 ya, di SMP Telfawas. Semoga anak-anakku masih tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar. Baik, sebelum kita mulai pada pembelajaran kita pada pekan ini, alangkah baiknya kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Untuk pertemuan kali ini, ya, kita tidak akan membahas pembelajaran yang baru, tetapi kita akan mereview pembelajaran yang pekan-pekan lalu atau yang pernah kita pelajari sebelumnya, guna meningkatkan kemampuan kita terkait pemahaman kita tentang materi yang kita pelajari di pekan sebelumnya. Baik, sebelum kita belajar, ya, di sini ada sebuah kata-kata motivasi, bahwasanya belajar di masa kecil bagaikan mengukir di atas batu, sedangkan belajar di masa tua bagaikan mengukir di atas air. Ini perumpamaan bahwasanya ketika kita belajar di masa kecil itu akan tertanam dengan baik pada diri kita. Beda halnya ketika kita nanti belajar di masa tua, jangankan tertanam, untuk mau belajar aja sudah sulit. Maka dari itu manfaatkan waktu muda kita untuk belajar sebaik-baiknya. Baik, berikutnya tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama memahami arti toleransi. Ini ada di bab 2 yang dulu sempat kita bahas atau pernah kita pelajari. Nah, jadi tujuan kita belajar materi ini adalah untuk memahami arti toleransi. Yang pertama. Yang kedua, menunjukkan sikap toleransi. Bagaimana kita bisa menunjukkan sikap toleransi kita kepada orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan literasi kita, karena kita sifatnya mereview kembali pelajaran yang sebelumnya. Nah, ada unsur literasi yang akan kita tanamkan di dalam pembelajaran kali ini. Lalu berikutnya, nah, ada kaitannya dengan esensi SMP Telfawas. Apa itu? Yang pertama, dengan kita mempelajari kegiatan kita pada pagi hari ini, ya, akan tertanam pada diri kita itu self leadership-nya. Ya, kesadaran diri yang muncul akan bisa membentuk diri kita jauh lebih baik lagi. Berakhlakul karimah, gemar membaca, gemar menulis, berpikir kritis, gemar beribadah, dan dekat dengan Al-Quran. Jadi kaitannya sangat erat. Kalau dibilang nanti materi ini adalah mempunyai kaitan dengan pembelajaran dan tujuan pembelajaran SMP Telfawas, pasti. Karena esensi ini ada di dalam kandungan dalam pembelajaran kita pada kali ini. Berikutnya, ya, ada sebuah quotes atau kata-kata yang bagus gitu ya, sebagai memotivasi kita. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Apabila kita memiliki ilmu tapi kita tidak amalkan kepada orang lain, ya, tidak kita implementasikan dalam kehidupan kita, itu bagaikan pohon yang tak berbuah. Ya, manfaatnya ada yang kurang. Ya, maka dari itu ketika kita punya ilmu meskipun sedikit, kita sampaikan dan kita amalkan pada orang lain. Nah, materi pada bab kedua itu membahas tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Yang mana dari bab ini kita bisa menghargai orang lain dalam perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu atau setiap golongan. Karena kita sadari bahwasanya Allah menciptakan manusia berbeda-beda, baik suku, bangsa, ras, agama, dan sebagainya. Ya, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyikapi dan menghadapi mereka dengan toleransi. Ini mungkin nanti anak-anakku sekalian bisa lebih pelajari lagi di bab kedua tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Nah, apa yang ada di dalam bab 2,
Ya, kalau kita lihat yang ada di dalam bab 2, kalau kita lihat peta konsepnya adalah yang pertama adalah dalilnya. Di Al-Hujurat ayat 13 itu menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan berbagai jenis manusia dengan ras, suku, bangsa dan sebagainya dengan perbedaan-perbedaan ya, lita'arufu, agar kita saling kenal, agar kita saling membantu dan bertoleransi. Nah, itu adalah dalilnya, nanti bisa dipelajari lagi, dihafalkan kalau bisa ya. Maknanya juga diperdalam lagi di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, berikutnya nanti ada pengertian toleransi. Apa pengertian toleransi? Nanti di situ dijelaskan di bab 2. Lalu hikmahnya menjalankan sebuah toleransi kepada orang lain. Nanti ada hikmahnya. Anak-anakku sekalian juga bisa pelajari di sana. Lalu ada implementasinya. Bagaimana anak-anakku mengimplementasikan setelah mengerti, paham dan bisa memahami konsep dari toleransi. Bagaimana kita bertoleransi di dalam kelas. Bagaimana kita bertoleransi di dalam kehidupan berkeluarga. Bagaimana kita bertoleransi di lingkungan rumah atau dalam tetangga. Itu nanti ada implementasinya. Ya, maka dari itu anak-anakku yang harus anak-anakku pelajari sekarang adalah, yang harus dikerjakan sekarang adalah ya, apa tugas literasi dan pemahaman materi ya. Nah, di sini tugas anak-anakku sekalian, yang pertama, tugas literasinya adalah membaca halaman 23 sampai dengan 30 di buku paket PAI kelas 9. Ya, dibaca halaman 23 sampai dengan halaman 30. Lalu pemahaman materinya apa? Untuk lebih memahami kita paham materi ini atau tidak, kita paham materi tentang toleransi dan menghargai sesama, ya, kita kerjakan soal latihan yang ada di buku paket di halaman 32 sampai dengan 33 yang terdiri dari pilihan ganda dan esai. Nah, maka dari itu yang pertama tugas literasi membaca halaman 23 sampai dengan 30. Lalu untuk memantapkan pemahaman materinya, dibuka bukunya, dikerjakan, boleh di buku paketnya, boleh di buku tulisnya, halaman 32 sampai dengan 33 yang terdiri dari pilihan ganda dan esai. Ya. Lalu apabila sudah selesai, silahkan kumpulkan di Google Classroom. Kapan paling lambat? Paling lambat nanti malam jam 10 ya. Jadi dikumpulkan di Google Classroom paling lambat jam 10 malam ya. Lalu berikutnya tugas-tugas anak-anakku sekalian yang belum diselesaikan, tugas-tugas yang pertemuan sebelumnya yang belum dikerjakan, mohon dikerjakan sebagai penilaian. Karena Ustaz masih lihat beberapa dari kalian masih ada yang belum mengerjakan tugas. Maka dari itu tolong dikerjakan dan dikumpulkan melalui Google Classroom-nya, agar nanti bisa membantu nilai-nilai kalian di ujian-ujian berikutnya. Gitu ya. Nah, lalu ya. Lalu di pertemuan akan datang, kita akan ada pertemuan di Zoom ya, melalui Zoom yang akan membahas terkait dengan kisi-kisi nanti di PTS 1 ini. Ya, nanti di pertemuan berikutnya di hari Selasa berikutnya kita akan adakan pertemuan melalui Zoom. Ya, anak-anakku sekalian ya, untuk membahas kisi-kisi terkait ujian PTS nanti. Ya. Oke, bisa dimengerti ya. Mudah-mudahan anak-anakku tetap semangat, tetap bisa menjalani aktivitas dengan baik, tetap bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat meskipun pembelajarannya masih sistem jarak jauh. Semoga Allah mudahkan semuanya, Allah lancarkan semuanya, Allah buka semuanya
akalnya untuk bisa menerima ilmu sebaik-baiknya dan bisa memanfaatkan ilmu yang didapat. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Karena sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya, sekian. Ya, jangan lupa berdoa. Jangan lupa mendoakan orang lain. Jangan malu untuk minta doa. Karena tiga konsep doa inilah yang insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukron, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.